Oke, perkenalkan, nama saya Rezyun Yusuf dan RP 23.1009. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas tentang simulasi sistem dan kaitannya dengan sistem produksi, khususnya di Plowshop dan Jobshop. Jadi di dalam dunia industri atau teknik industri, simulasi sistem itu merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja suatu sistem produksi. Nah, jadi melalui video ini kita akan mempelajari pengertian simulasi sistem, tujuan dan manfaatnya, kemudian ada konsep sistem produksi, ada perbedaan Plowshop dan Jobshop, serta bagaimana simulasi itu tuh digunakan untuk menganalisis kedua sistem tersebut. Nah, jadi simulasi sistem adalah suatu metode yang digunakan untuk meniru atau mempresentasikan perilaku suatu sistem nyata ke dalam suatu model. Nah, jadi model ini tuh dapat berupa diagram alur, kemudian ada model matematis atau simulasi berbasis komputer. Nah, jadi simulasi ini tuh digunakan ketika sistem nyata sulit dianalisis secara langsung, baik karena terlalu kompleks atau membutuhkan biaya yang besar, atau beresiko jika dilakukan percobaan langsung. Nah, jadi dengan simulasi itu kita dapat melakukan eksperimen terhadap sistem tanpa harus mengaku sistem yang sebenarnya. Nah, untuk tujuan simulasi sistem tersebut, yang pertama ada memahami cara kerja sistem, ada menganalisis kinerja sistem, ada mengidentifikasi masalah atau bottleneck, membandingkan beberapa alternatif solusi, kemudian ada membantu mengambil keputusan. Nah, jadi dalam praktiknya tuh simulasi itu biasanya digunakan untuk melihat waktu tunggu, kemudian panjang antrian, ada tingkat utilisasi mesin dan output produksi. Jadi oleh karena itu simulasi ini sangat penting dan erat kaitannya dengan sistem produksi di industri. Nah, kemudian apa sih ada komponen apa aja sih dalam simulasi sistem? Nah, jadi sebuah simulasi sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tuh ada entitas, yaitu objek yang bergerak di dalam sistem seperti produk atau pelanggan. Kemudian ada sumber daya seperti mesin, operator, atau alat produksi. Nah, untuk prosesnya itu yaitu aktivitas yang dialami oleh entitas. Nah, kemudian untuk antrian yang terjadi ketika entitas harus menunggu sumber daya dan waktu itu yang dapat bersifat deterministik maupun probabilistik. Nah, jadi dengan mengatur komponen-komponen tersebut, kita dapat membuat model simulasi yang mendekati kondisi di sistem nyata. Nah, kemudian ada pengertian sistem produksi. Nah, jadi sistem produksi itu adalah satu rangkaian aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses tertentu. Nah, jadi sistem produksi itu tidak hanya melibatkan mesin, tetapi ada juga manusia, metode kerja, waktu, serta biaya. Nah, kemudian tujuan utama dari sistem produksi itu adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, biaya yang efisien, dan waktu yang optimal. Nah, komponen sistem produksi itu yang pertama inputnya ada bahan baku, ada prosesnya itu ada operasi produksi, dan outputnya produk jadi. Dengan pengendaliannya ada perencanaan dan pengawasan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem Plowshop. Nah, jadi Plowshop itu adalah sistem produksi yang dimana semua produk itu melewati urutan mesin yang sama. Ya, jadi artinya tuh setiap pekerjaan itu memiliki jalur proses yang identik dari awal hingga akhir. Nah, jadi Plowshop itu biasanya digunakan pada produksi massal atau produksi dengan volume besar dan variasi produk yang rendah. Nah, misal ciri-ciri Plowshop itu yang pertama urusan proses tetap. Kemudian ada produksi kontinu, layout mesin berbentuk garis lurus, waktu proses yang relatif stabil. Kemudian untuk contoh penerapan di Plowshop itu ada di pabrik, misal pabrik minuman, kemasan, kemudian ada pabrik roti, dan pabrik perakitan elektronik. Nah, jadi peran simulasi pada Plowshop tuh, jadi dalam Plowshop tuh simulasinya digunakan untuk menyeimbangkan lintasan produksi, mengurangi waktu menganggur mesin, identifikasi bottleneck, ataupun meningkatkan output mesin produksi. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem produksi Jobshop. Nah, jadi di Jobshop itu adalah sistem produksi yang dimana setiap produk atau pesanan memiliki urutan proses yang berbeda-beda. Nah, jadi sistem itu fleksibel dibandingkan Plowshop, tetapi membutuhkan pengaturan dan penjadwalan yang lebih kompleks. Nah, jadi ciri-ciri Jobshop. Yang pertama itu urutan proses yang tidak tetap, kemudian ada volume produksi yang rendah, kemudian ada variansi produk yang tinggi, dan penjadwalan yang rumit. Nah, jadi contoh penerapan Jobshop itu ada di bengkel mesin, kemudian ada di industri percetakan, ataupun di workshop matematik khusus. Nah, jadi peran simulasi pada Jobshop tuh sangat penting. Jadi untuk mengatur jadwal produksi, mengatur waktu tunggu, mengoptimalkan penggunaan mesin, kemudian memastikan pesanan selesai tepat waktu. Kemudian ada perbandingan Plowshop dan Jobshop. Nah, oke. Jadi jika dibandingkan gitu antara Plowshop dan Jobshop memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk Plowshop tuh lebih sederhana dan cocok untuk diproduksi massal, sedangkan Jobshop tuh lebih fleksibel untuk produksi berdasarkan pesanan. Nah, jadi oleh karena itu tuh pemilihan sistem produksi harus disesuaikan dengan jenis produk dan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi simulasi sistem tuh merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis dan perancangan sistem produksi. Jadi dengan simulasi perusahaan dapat melakukan
dapat memahami perilaku sistem, kemudian ada mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan efisiensi produksi. Nah, jadi PlowShop itu cocok untuk produksi massal dengan alur yang tetap, sedangkan JobShop itu cocok untuk produksi dengan prestasi tinggi. Nah, jadi penggunaan simulasi pada kedua sistem ini membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan lebih berbasis pada data. Sekian yang bisa saya berikan.